Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kepada Guru Muhammad Karyo yang sangat saya muliakan dan saya hormati. Selamat sore menjelang petang. Pada sore kali ini, Pade adalah jumeneng atau meneng nong buri, atau Pade ini sedang tidak semedi, namun membayangkan apa yang saya lakukan tadi malam, sehingga Pade pun baru bangun tidur karena tadi malam itu tidak tidur, karena bersemedi mencari tahu titik terang di mana, bagaimana, apa yang akan terjadi di dunia ini, terutama di Nusantara ini. Karena yang saya rasakan ini memang kurang tenang. Walaupun kami di Sumatera, walaupun kami ini sedang di Setabat, bahkan di samping Padepokan, ini saya adalah di tempat salah satu warga, yaitu Datuk. Entah panggilnya siapa, karena tiap hari-hari beliau dipanggil Datuk. Dan Adong, itu panggilan orang Melayu. Ini Pak dicerita tentang petunjuk semalam. Saya sore hari ini atau petang ini berpesan kepada saudara-saudara kami yang di tanah Jawa sana, agar kalian semua, para saudaraku yang di Pulau Jawa, berhati-hatilah dan waspadalah, karena saya mendapatkan bisikan yang tidak mengenakkan. Karena saudara kami pun banyak yang di Jawa Tengah. Karena ini bisikan dari Jawa Tengah, tepatnya itu di Gunung Slamet. Di mana itu Gunung Slamet? Gunung Slamet saya sendiri memang walaupun orang Jawa Tengah tidak pernah tahu, tapi hanya karena bisikan itu sehingga Pak D mencari tahu, menanyakan kepada gaib. Karena kami secara langsung, saya sebagai orang Jawa memang benar-benar tidak tahu di mana itu yang namanya Gunung Slamet. Itu memang benar-benar saya tidak mengetahui di mana letak Gunung Slamet, itu saya tidak tahu. Hanya bisikan gaib lah yang menunjukkan bahwa Gunung Slamet itu berada di seputaran Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Pemalang, itu termasuk. Itu saat ini sedang siaga, dan warga mesti berhati-hati, jangan mendekat dan jangan terlalu dekat dengan lokasi Gunung Slamet tersebut, karena Gunung Slamet ini menandakan akan ada erupsi yang sangat besar. Bahkan yang lebih mengerikan yang saya tahu bisikan tersebut,
itu akan ada kejadian gempa, bahkan akan memuntahkan lahar, panas dan dingin secara bergantian. Itu adalah di Gunung Slamet. Itu Gunung Slamet tersebut dekat dengan Pemalang, Purbalingga yaitu Banyumas, Purwokerto, ya seputaran itu, termasuk yang dekat dengan Tegal. Jadi saudaraku yang di sana, yang yang dekat dengan Gunung Slamet, Anda harus hati-hati dan waspada, jangan terlalu dekat, karena Gunung Slamet itu berketinggian sekitar 3.432, kalau nggak salah seperti itu, sekitar 3.428 kilometer. Itu tingginya. Itu gunung tertinggi kedua di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Itu tertinggi di Pulau Jawa yang kedua setelah Gunung Semeru. Lalu kenapa setelah Gunung Semeru? Sedangkan Gunung Semeru pun belum berhenti, masih ada mengeluarkan lahar. Bahkan sekali-kali ada guncangan gempa, walaupun skalanya tidak besar. Itu yang saya tahu dari berita. Tapi kalau bisikan ini bukan berita, ini bisikan, ini pribadi dari saya sendiri setelah tadi malam meditasi. Bahkan semalam suntuk tidak tidur, padahal tadi malam saya itu ditantang oleh dukun yang tidak bertanggung jawab. Mereka kemarin itu 7 orang menghadang saya di sungai, tapi malamnya saya tunggu di halte. Itu yang kata orang, halte itu dekat ke perbatasan wilayah ke Secanggang dengan Setabat, yang ke kiri menuju ke Secanggang, yang ke kanan menuju ke Payakangkung. Saya Payakangkung itu pun nggak kenal, karena saya bukan orang sini, karena saya di Aceh tinggalnya. Itu saya keluyuran pada tengah malam, bahkan tadi malam pun hujan-hujan saya keluyuran, bahkan nunggu di rumah warga. Seandainya warga itu bangun, saya pasti dikejar. Bahkan saya ke Simpang 3 yang simpang tersebut itu sangat terang, ada lampunya. Saya di situ sendiri tanpa ada yang menemani, apalagi kameramen nggak ada. Saya sendiri. Tapi kenapa itu mereka juga tidak datang, sehingga saya tidak tidur setelah sholat tahajud sekitar jam 1 malam, dini hari itu Pak D, setelah sholat tahajud lalu tawasul dan wirid, setelah itu meditasi sampai subuh. Habis sholat subuh itu bahkan tidak bisa tidur, padahal habis subuh saya biasanya tidur lagi, tapi tadi malam tidak tidur sama sekali. Nah, tadi pagi baru tidur, ini baru bangun, benar-benar baru bangun. Itulah saya menceritakan hasil saya tadi malam, pemirsa. Inilah hasil tadi malam saya ceritakan di sini. Bahkan saya mengabarkan bahwa setelah Semeru akan ada Gunung Slamet, bahkan yang mengerikan.
yang lebih mengerikan lagi. Ini bukan kata saya, ini memang cerita gaib Syekh Subakir bertatap muka dengan saya, tapi secara gaib itu mengatakan bahwa malah bisa jadi Pulau Jawa ini terbelah dua ketika nanti Gunung Slamet ini meletus. Bisa saja akan terjadi kenyataan Pulau Jawa akan terbelah dua. Maka kalau memang ada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, kalau ada solusi untuk mencari tempat yang menjauh dari kegempaan atau tsunami, jauh dari mara bahaya, itu memang agak lebih baik menurut saya pribadi. Menurut orang banyak yang nggak tahu juga, karena pemikiran kita memang di Indonesia ini banyak orang, banyak pemikirannya yang beda-beda, itu sudah pasti. Kalau menurut saya sangat setuju apabila di Kalimantan itu dibuat ibu kota Indonesia. Yang notabene ibu kota tersebut namanya ialah alangkah lebih baik dibuat nama yang baru, yaitu nama ibu kota Nusantara. Itu mungkin saya sangat setuju, ibu kota Nusantara. Karena di sana jauh dari gunung, jauh dari laut. Itu kalau memang di Indonesia bagian timur, yaitu wilayah Kalimantan Timur. Walaupun saya ini tidak tahu dengan Kalimantan, belum pernah ke sana. Tapi kalau saya deteksi memang iya, ada benarnya dan ada baiknya. Dan di sana itu banyak suku yang sangat damai. Banyak manusia di sana, banyak suku. Di sana ada Jawa juga. Karena memang orang Jawa ini boleh dikatakan ya terbanyak sih di Nusantara ini. Memang terbanyak suku Jawa. Itu di sana pun banyak, di seluruh pelosok mana saja kalau orang Jawa ini ada. Maaf sambil smoking, Alexis. Jadi Semeru, setelah saya dibisikin oleh Syekh Subakir, karena Syekh Subakir ini selalu masih berdampingan dengan Bodronoyo atau yang dinamakan Ki Semar, atau yang sekarang muncul yang katanya Sabto Palon. Karena Sabto Palon ini menurut ceritanya ini menagih janji. Sabto Palon menagih janji. Janjinya mungkin ya kepada negara. Ataukah negara ikut campur dengan masalah gunung? Itu saya nggak tahu. Karena kalau Sabto Palon ini masih bersemayam di Gunung Tidar bersama Syekh Subakir. Karena yang namanya Semar ini paku alam, paku bumi, paku jagat, boleh dikatakan paku jagat. Paku ning jagat adalah Semar. Maka memang Semar ini memang boleh dikatakan sakti mandraguna, karena Mbah Semar ini memang jin yang diturunkan dari kayangan, yaitu jin yang baik, bahkan bisa diikuti. Buktinya menjadi Punakawana Janaka atau Harjuna, menjadi Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong. Kalau diibaratkan zaman kenabian, yaitu Punakawan Rasul, yaitu ada
Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Itulah yang diceritakan di wayang, yaitu wayang ciptaannya yaitu Syekh Sunan Kalijogo. Yang Kalijogo itu Jogo Kali. Zaman dahulunya itu yang namanya Sunan Kalijogo itu disuruh menjaga di sungai yang itu sama gurunya yaitu Sunan Ampel. Itu Sunan Kalijaga disuruh jaga kali, maka disebutlah Sunan Kalijogo. Itu termasuk Wali Songo, pemirsa. Maka memang sangat miris karena kenapa selalu banyak yang di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini memang banyak sekali tantangan yang harus dihadapi para alim ulama, para cerdik pandai, para orang-orang yang merasa sakti, yang merasa tahu, para spiritual. Marilah kita kerjasama, berdoa, saling bantu-membantu, bahu-membahu, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Mari kita pikir bersama-sama, sesama spiritual, jangan saling mencaci maki, jangan saling mencemooh. Memang itu harus dikatakan apa yang disebut dengan bahasa Arab, qaulul haq walau kana muron. Katakanlah sejujurnya yang benar. Katakan benar walau itu pahit. Itu kata ulama. Karena saya bukan kiai, bukan ulama, juga bukan santri, bukan apa-apa. Saya ini hanya orang biasa. Lalu kalau di Jawa Barat itu yang sangat sakral gunungnya yaitu Gunung Salak. Gunung Salak ini juga ngeri juga, tapi tidak ada potensi meletus. Tidak ada potensi. Karena saya sudah deteksi tidak berpotensi. Memang di situ banyak itu jajal-jajal yang jahat. Bahkan waktu itu pesawat ada yang sering jatuh. Yang saya ingat ketika itu pesawat Sukhoi kalau nggak salah, itu juga ditarik dari sana. Padahal gunungnya tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan Gunung Slamet, Gunung Tidar, dan Gunung Semeru. Gunung Agung itu tidak tinggi. Yang tinggi itulah dua, Semeru dan Slamet. Jadi ini waspada saja dan berhati-hati. Kalau di Gunung Salak memang tidak ada potensi menurut saya, tapi kalau menurut spiritual lain ya mungkin lain lagi, saya nggak tahu. Mungkin orangnya kan pengetahuannya beda-beda. Ya, tapi memang di sana banyak yang jahat di di Gunung Salak. Nah, contohnya banyak spiritual yang dari Sumatera, termasuk guru saya Mas Karyo, itu juga sesat di sana, tersesat kemarin. Itu di Gunung Salak. Guru saya tersesat di sana. Bahkan anak saya Angga pun ke sana, tapi saya nggak tahu apa Angga ke Gunung Salak atau tidak. Karena waktu di Bukit Tengkorak pun itu rame, banyak dukun, bahkan dukun santet di di Bukit Tengkorak itu. Kalau Gunung Salak ini memang ngeri. Gunung Salak ini banyak dajjal di sana. Termasuk anak buahnya Dajjal, yaitu termasuk anak buah Saibah pun ada di sana banyak di Gunung Salak. Itu Gunung Salak itu penampungan dari segitiga Bermuda. Itu juga lari ke sana. Segitiga Bermuda. Ya, yang namanya para ratu segitiga Bermuda juga larinya ke Gunung Salak. Itulah makanya jahil. Ketika di Gunung Salak itu ditarik,
lalu dilemparkan ke laut. Itulah jin-jin yang jahil di sana, begitu pekerjaannya. Ya begitu sajalah kami ingatkan kepada saudara-saudara kami, karena saudara kami termasuk orang tua kami pun ada di daerah Temanggung, karena Temanggung ini pun masih dekat dengan wilayah itu, Magelang. Kalau Magelang ini ya letaknya di gunung Gunung Tidar itu di Magelang. Gunung Tidar itu yang ditinggali oleh Syekh Subakir dengan Kismar, itu berada di sana. Saudaraku semua, berhati-hatilah. Saudaraku yang di sana, ingatlah, banyaklah istighfar, banyak selawat, banyakkanlah ibadah. Selagi kalian masih diberi umur panjang, diberi kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Janganlah menjadi dukun santet, janganlah menjadi syirik, janganlah iri dengan orang lain. Jadi sajalah orang-orang yang baik. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu saja dari saya, Pak Ade Singkohor. Salam silaturahmi sedunia. Yang hadir, mari silakan kita saling mendukung, saling membantu doa kepada saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah sana, pun juga di Jawa Timur. Alhamdulillah di daerah sana Lumajang itu sudah mulai reda, walaupun tuh Gunung Semeru masih mengeluarkan lahar, tapi tidak seperti bulan yang lalu. Tapi bulan ini tuh bulan baru ini, bulan tahun baru ini sudah mulai reda. Tapi kami nggak tahu, semoga saudara-saudara kita itu diberi kesejahteraan, keselamatan, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Indonesia kita ini masih tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin, amin, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.